saudara yang berbahagia, merupakan satu hal yang wajar bagi kita umat Buddha yang sama juga dengan umat-umat yang lain, bahwa kita mendambakan kehidupan yang berbahagia. Seorang umat Buddha bukanlah umat yang aneh, bukanlah umat yang kemudian tidak membutuhkan apa-apa, tetapi umat Buddha adalah orang yang wajar, orang yang masih memerlukan berbagai hal yang mungkin bisa disebut bersifat keduniawian. Karena ada beberapa orang mempunyai pandangan, mungkin di antara Anda pun masih ada pandangan, bahwa kita umat Buddha jangan sering-sering sembahyang kalau masih muda. Bahkan anak-anak muda yang sering ke wihara sering diomeli oleh orang tuanya. Nanti terus bosen bekerja, nanti terus bosen berumah tangga, maunya sembahyang terus. Ada di antara Anda yang punya pikiran gitu? Dah, untung. Ya, untung. Ya, walaupun saya kira tentu ada. Ya, cuman Anda tidak mau mengaku. Kenapa? Karena dianggap orang yang sudah kenal agama Buddha kemudian lalu meninggalkan keduniawian. Wah, nanti kalau sudah kenal agama Buddha lalu jadi biku semua. Salah. Karena sejak zaman Sang Buddha, biku selalu lebih sedikit daripada umat biasa. Jadi walaupun Anda kenal agama Buddha, Anda belajar agama Buddha habis-habisan, belum tentu kepingin jadi biku. Oleh karena itu, tidak dengan kenal agama Buddha langsung meninggalkan keduniawian. Oleh karena itu pula saya menegaskan di sini, seorang umat Buddha tentu seperti umat beragama yang lain kepingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan bermacam-macam bentuknya. Ada yang disebut bahagia kalau punya duit. Anda bahagia nggak kalau punya duit? Bahagia? 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 Loh, punya duit belum tentu. Belum tentu bahagia punya duit. Waduh, hebat ini. Kenapa ya kok punya duit belum tentu bahagia? Oh, kalau nggak sehat, iya. Tapi pertanyaan saya, punya duit aja, masalah sehat nggak sehat urusan lain. Iya, sekarang punya duit, saya tidak bertanya apakah nanti punya duit terus sakit-sakitan, itu kan berarti punya pesugihan itu. Ya toh, pesugihan borok roto. Tahu borok roto? Nah, borok roto alias gudik roto. Jadi duit makin banyak tapi gudiknya makin banyak juga. Enggak, saya tidak berbicara itu. Saya hanya tanya, punya duit bahagia enggak? Siapa yang enggak pengen punya duit? Kok tadi ada yang mantep jawab tidak? Ah, betul. Apa tadi Ibu ngomong? Takut dirampok. Betul. Saudara-saudara, kalau pas Anda tidak bawa duit, jalan ke pasar, sebetulnya lebih tenang loh daripada di dompet Anda punya 1 juta. Ya kan? Waduh, kalau sudah bawa 1 juta, Anda rasanya dompet ini ada yang lirik terus. Padahal sebetulnya yang lirik ya Anda sendiri. Orang lain mana tahu Anda bawa uang segitu banyak. Tapi nggak punya duit, sebetulnya ya lebih repot. Mau pergi ke pasar nggak punya duit, pelongo, mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa. Nah, memang umat Buddha boleh bahagia. Bahagia bisa bermacam-macam ya. Tadi yang saya katakan mungkin bisa punya duit, bisa pun nggak punya duit juga bisa bahagia. Ya, kalau pas ketemu rampok nggak punya duit agak seneng.
Aku nggak punya duit. Senang duitnya nggak berkurang, tapi yang berkurang kupingnya. Karena rampok nggak dapat duit, kuping yang digunting untuk kenang-kenangan. Repot ini juga. Ada yang bahagia karena punya rumah tangga. Walaupun kalau tadi duit takut dirampok, sebetulnya punya rumah tangga juga ngeri. Baru ditinggal pergi, ya nanti kalau pulang istriku hilang nggak ya? Tapi yang di rumah juga gitu. Dadah, hilang nggak ya bojoku? Ya, ini resiko ya. Ada yang kepingin punya duit, ada yang kepingin punya keluarga, pasangan hidup. Beberapa ibu-ibu kalau anaknya susah cari pasangan hidup langsung cari orang-orang pinter. Aduh, bagaimana ini anakku belum punya pasangan? Aduh, puyangnya sampai seperti dirinya sendiri yang kepingin kawin. Sudah ngalami belum ibu-ibu? Sudah loh. Nanti kalau anaknya sudah punya pasangan hidup nggak punya anak, bingung lagi. Aduh, pergi ke dukun-dukun juga, kok anakku belum punya anak, kok aku nggak punya putu. Sampai seperti dirinya sendiri yang sulit punya anak. Ini memang kebahagiaan. Pengen punya uang, pengen punya keluarga, pengen punya pekerjaan, pengen punya kesehatan seperti tadi. Tapi kalau sudah sehat terus, kadang-kadang ada yang bertanya, aku kok nggak pernah sakit ya? Dalam berapa tahun ini aku kok nggak sakit-sakitan ya? Ada yang seperti itu. Nah, tetapi yang saya mau tekankan di sini, umat Buddha adalah normal. Anda punya keinginan banyak adalah normal. Jangan merasa begitu punya keinginan, aku umat Buddha, tidak boleh punya keinginan kaya raya, tidak boleh. Mau berkeluarga tidak boleh. Umat Buddha berkeluarga tidak boleh. Lah kalau umat Buddha tidak berkeluarga, habis umat Buddhanya. Makin lama tinggal kakek nenek, kakek nenek, nenek nenek, kakek kakek. Lalu yang generasi muda nggak ada, 20 tahun kemudian habis. Wah, aku nggak boleh punya rumah bagus ini. Boleh. Loh, kan ajaran agama Buddha kan tidak melekat, betul. Agama Buddha mengajarkan tidak melekat, tapi bukan berarti mengajarkan kita boleh harus miskin. Tidak demikian. Kita tidak melekat artinya saya punya keluarga, tapi saya siap menghadapi perpisahan dengan orang yang saya cintai. Saya punya harta banyak, saya siap untuk kehilangan yang saya sayangi. Ini adalah seperti itu. Jadi bukan saya tidak boleh kaya, saya tidak boleh berumah tangga, tetapi saya boleh memiliki segalanya asal saya siap kehilangan. Siapa yang pernah kehilangan di sini? Kehilangan yang gampang lah, kehilangan sandal. Dan kalau ke wihara ya, kehilangan sandal, kehilangan sepatu, kehilangan uang, kehilangan pasangan hidup. Pernah? Pernah? Pernah kehilangan sandal? Belum? Boleh dicoba. Tinggalkan saja nanti sandalnya. Kan di wihara kan diajarkan dong, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Diajar nggak di wihara? Diajarkan dong? Diajarkan di wihara. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Sandal yang baik diambilin, sandal yang jelek ditinggal-tinggal. Tetapi kan ada yang kehilangan. Ada yang kehilangan sandal, ada yang kehilangan materi, ada yang kehilangan keluarga, ada. Biasanya orang yang kehilangan kan susah, ya kan? Aku kok kehilangan keluarga, aku kok kehilangan materi, aku kok kehilangan sandal, susah.
Nah, ini yang di dalam agama Buddha, kesusahan ini sumbernya adalah karena kemelekatan. Tetapi boleh punya sandal. Jangan mengatakan supaya saya tidak hilang sandal, saya kemana-mana tidak pakai sandal. Kalau kita tidak pakai sandal, nanti kakinya kena paku. Supaya tidak kena paku, kaki saya tinggal di rumah sakit. Lalu jadi apa nanti? Supaya mobil tidak hilang, maka saya tidak perlu beli mobil. Supaya saya rumah tidak rusak, tidak ngecat, saya tidak perlu beli rumah. Apa jadinya? Kita tetap punya sandal, tetap punya rumah, tetap punya mobil, tetap punya keinginan yang macam-macam, tetapi siap kehilangan. Begitu ya. Jadi nomor satu tadi, Anda boleh punya keinginan, ya, boleh punya keinginan. Umat Buddha boleh punya keinginan. Nomor dua, Anda boleh mewujudkan keinginan Anda tadi. Yang penting Anda tidak melekat. Kalau Anda bawa sandal, maka Anda yang hilang adalah sandal. Tidak mungkin Anda bawa sandal yang hilang sepatu. Aku tadi bawa sandal, kenapa pulang kok nggak punya sepatu? Ya pantas. Oh, yang punya sandal kok. Kalau di toko Anda jual kain, kehilangan kain adalah wajar. Jangan, loh, tokoku jual kain kok kehilangan paku. Tidak mungkin. Dengan demikian, umat Buddha bisa memiliki sesuatu, tetapi juga siap kehilangan sesuatu. Problemnya sekarang, masalahnya, kadang umat Buddha tidak siap kehilangan sesuatu. Kalau Anda kehilangan sandal, bisa rela? Bisa rela enggak? Bisa? Bisa kalau sandal Anda elek. Iya kan? Lumayan sudah sandal elek, saya memang mau buang belum ada tempatnya, hilang. Bisa terima. Tapi kalau baru beli terus dibawa ke suatu acara, hilang, bisa terima? Nggak yakin saya. Nah itu dia, mesti grundel. Aduh, tahu begini belinya besok. Kalau belinya besok kan malam ini nggak hilang. Kita grundel karena kita, kenapa? Karena kita tidak siap untuk terlepas, berpisah dengan yang dicinta. Sekarang di dalam kehidupan kita yang tadi kita banyak keinginan, kita sering kehilangan apa yang kita inginkan itu. Kita punya sandal bisa hilang, kita punya mobil bisa kecelakaan. Pernah Anda punya mobil rusak? Sering? Bisa terima kenyataan kalau mobilnya rusak? Bisa kalau mobilnya sudah elek. Tapi ketika mobil baru keluar dari showroom rusak, saya kira Anda akan ngomel-ngomel. Sandal aja gerundel kok. Mobil yang harganya sekian kali lipat sandal kok Anda bisa. Tenang, umat Buddha tidak melekat. Tidak melekat itu kalau punyanya orang. Sendalmu hilang ya, dan jangan khawatir, tidak usah melekat, sendalmu kok. Kalau sendalku, marah-marah. Mobil rusak, mobilmu kan yang rusak. Tenang, hidup kan tidak kekal. Ya punya mobil ya bisa mobil rusak. Tenang, mobilmu. Kalau mobilku, gerundel. Pasangan hidup sakit, tenang. Orang sudah sehat, satu ketika pasti sakit karena pasangan hidupmu. Kalau pasangan hidupku, waduh, carinya saja susah-susah, sakit lagi, biaya keluar lagi. Kita kadang menjadi bijaksana kalau untuk orang lain,
tapi kita kadang sulit untuk menerima kenyataan bagi diri kita. Oleh karena itu di dalam agama Buddha sebetulnya kita dikenalkan sistem kerelaan. Ini adalah sistem untuk kita selalu ikhlas ketika kehilangan yang kita sayangi, kehilangan yang kita cintai, kita selalu bisa melepas. Kerelaan bisa bermacam-macam, kerelaan materi seperti Anda kalau kebaktian, puja bakti kadang diedarkan kantong dana, Anda ngisi. Kemudian kalau Anda di perempatan jalan ada pengemis, Anda ngasih. Itu adalah kerelaan materi. Tetapi kerelaan yang bukan materi, Anda bisa mengharapkan orang lain bahagia, makhluk lain bahagia, sehingga begitu sandalnya hilang, semoga yang menerima sandal berbahagia. Anda bisa rela, lega. Ini adalah latihan di dalam agama Buddha. Itu yang nanti kita bertahap lakukan di dalam kehidupan sebagai seorang umat Buddha. Ketika digigit nyamuk, kita tidak gampang marah kemudian nabok nyamuk. Anda masih sering nabok nyamuk? Masih sering? Ya, enggak apa-apa. Anda ngaku saya lebih baik daripada menipu toh. Sering memukul nyamuk, nabok nyamuk, tapi tidak pernah saya bersih. Nah, lebih baik Anda ngaku saja, karena saya juga enggak apa-apa. Cuman kan kalau sudah tahu begini, lain kali kan tidak nabok lagi. Kenapa? Karena Anda mulai ada kerelaan. Kalau Anda sudah sering melepas makhluk, sering enggak? Melepas makhluk, burung, melepas lele, sering? Belum? Belajar. Bagi yang belum pernah melepas makhluk, ada burung, lele, kemudian belut, ya belut, apakah itu kemudian kura-kura atau apa, belajar melepas makhluk. Nanti Anda pun bisa melepas nyamuk. Jadi tidak langsung nyamuk itu mesti ditabok. Bisa-bisa nyamuk hanya dipindah dari ruangan ini ke ruangan lain, tidak masalah. Itu adalah latihan pelepasan. Kemudian kenapa kita harus lakukan? Karena supaya kita siap kehilangan. Karena di dalam banyak kehidupan kita, kadang kita ini karena tidak siap kehilangan, kita menyalahkan pihak lain. Satu contoh, ibu-ibu sedang memasak, kemudian diajak omong sama suaminya. Omong, gosong. Apa yang ibu-ibu lakukan? Ngomel sama suami, betul. Gara-gara kamu ngomong terus, ini kosong hasilnya. Coba kalau kamu nggak ngomong, nggak kosong. Kita menyalahkan pihak lain, padahal yang gosongkan kita. Tapi dengan gampang kita menyalahkan orang lain. Selalu seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari. Pernah Anda ngalamin tidak seperti itu? Bapak-bapak kan juga begitu kan? Kalau kerja, ibunya agak rewel, ngomel, belonjo sekarang agak naik, BBM naik, minyak tanah naik, apa naik, tahu-tahu salah hitungannya. Ribut aja loh dari tadi loh. Gara-gara kamu ribut ini aku hitung-hitungan salah. Bogem malahan. Wah, besok ibunya langsung benjol kepalanya. Kan bisa begitu kan? Pernah enggak bapak-bapak? Pernah? Ibu-ibu pernah digituin? Pernah? Enggak sampai dibogem ya? Jangan sampai dibogem. Mau bojo susah-susah nyari kok dibogemi. Ya dilus-lus lah. Tapi lus-lus kalau kecepatannya tinggi jadinya ngeplak sebetulnya. Ya, kamu tak lus-lus tapi jaraknya jauh dan cepat jadi plak. Nah, kadang kita menyalahkan pihak lain atas kesulitan kita. Kesulitan di dalam tahun 2005, atau kadang kesulitan pada masa tahun ayam. Kadang sulit itu kita nyalahkan tahun ayam loh.
atau tahun 2005. Gara-gara tahun 2005 hidupku susah. Gara-gara tahun ayam kakiku kesleo. Selalu kita menyalahkan, sehingga kadang-kadang kita lalu secara umat Buddha diajari untuk mengadakan upacara tertentu supaya tahun ayam selamat. Mari sini, saya kias. Tahu artinya kias? Ciswa. Saya mandikan, potong rambut sedikit. Seperti itu kan? Wah, terus semua sepanjang tahun lancar. Padahal sebetulnya itu lambang. Karena pada zaman dulu rambut itu berharga sekali. Rambut di zaman dulu tidak ada yang potong pendek seperti sekarang ini. Semua panjang-panjang, pria maupun wanita panjang, kecuali biku. Ya, kalau biku panjang malah Anda aneh. Tapi dulu semua pria dan wanita rambutnya panjang, sehingga pada waktu dikias atau ciswa tadi dengan rambut dipotong, membuat orang itu berpikir rambut yang demikian mahal saja, yang sedemikian saya jaga saja, saya rela untuk saya korbankan. Apa sih artinya sepanjang hidup ini? Saya harus bersabar, saya harus berjuang, saya harus bekerja dengan maksimal, sehingga akhirnya tahun yang tadi dikatakan mungkin tahun sial, tahun apa, akhirnya kita bisa atasi. Itu sebetulnya makna kias. Itu kalau sepanjang tahun. Tapi kadang-kadang kesulitan bukan masalah tahun. Rumah tangga cekcok. Kenapa ya kok kita cekcok terus? Yang dicari masalahnya adalah tahun lahir. Oh, kamu sama saya beda 3 tahun, makanya cekcok. Pernah Anda berpikir itu? Ada dong di masyarakat seperti itu? Beda 3 tahun cekcok. Saudara bisa menunjukkan orang kawin yang umurnya sama dan beda 1 tahun dan 2 tahun tidak pernah cekcok? Bisa tunjukkan? Tidak bisa. Cuman kalau yang sama umur, beda 1 tahun, 2 tahun atau 4 tahun, cekcok apa yang diomong? Ya, kita kan memang dari keluarga yang berbeda. Cekcok adalah normal. Kakak dan adik saja bisa cekcok, apalagi kita keluarga yang berbeda. Itu kalau sama atau beda 1 tahun, beda 2 tahun atau beda yang lain. Tapi begitu beda 3 tahun, cekcok. Nah, 3 tahun kan? Ini gara-gara kita 3 tahun jadi cekcok. Coba kalau tidak 3 tahun, ya padahal tadi sudah tahu kan, orang lain yang beda 1 tahun 2 tahun saja cekcok. Yang sampai gebuk-gebukan, bogem-bogeman ya ada. Tapi kalau sudah 3 tahun terus dibesar-besarkan, 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Malah ada yang ngomong lagi, Anda kalau umurnya buntutnya 3, 6, 9 mati loh. Pernah itu Anda punya mendengar seperti itu di masyarakat? Hati-hati, umur Anda kalau buntutnya 3, misalnya 13, 23, 33, 43 dan seterusnya, ataukah 6, 16, 26, 36 dan seterusnya, ataukah 9, 19, 29 dan seterusnya, hati-hati bisa mati. Pernah dengar kan itu? Pernah ya kepercayaan itu? Anda buka koran, baca berita kematian. Ada enggak yang buntutnya 369? Atau ada yang mati umur 41? Ada yang mati umur 25? Ada kan? Berarti tidak harus 369 mesti mati. Tapi itu kepercayaan bahwa kalau kita ada kesulitan, kita menyalahkan pihak lain, sehingga perkawinan cekcok, yang disalahkan tahun lahir. Padahal kalau tahun lahir apa ya, pasangan hidupnya ini, sudah kamu masuk lagi ke rahim ibumu, lahirnya ditepatkan, supaya kita nanti bedanya tinggal 1 tahun, biar nggak cekcok. Saya kira nggak bisa. Atau kita dikatakan lagi,
Kita cekcok ini kenapa? Tanggal perkawinan jatuhnya ribut. Mestinya kawin kan jatuhnya ayem tentrem tenang. Kita jatuhnya ribut. Nah ini jadi disalahkan lagi pihak lain. Kita selalu menyalahkan pihak lain. Hidup kita susah. Wah, usaha kok gagal ya. Yang disalahkan bukan caranya kerja. Gara-gara aku punya kamu ini loh. Aku kawin sama kamu jadi usahaku hancur. Kalau gitu aku kawin sama mamamu aja. Wah, tuh repot ini. Kita selalu menyalahkan pihak lain. Saudara-saudara, hidup di dunia ini memang kita ingin bahagia. Tetapi hidup di dunia ini kadang kita memang punya halangan. Tetapi tidak selalu halangan itu timbul dari pihak lain. Perkawinan cekcok belum tentu karena tahun yang berbeda. Cekcok perkawinan itu kadang karena kita tidak mau saling komunikasi, tidak mau saling mengerti. Usaha kita ada masalah bukan selalu karena tahun ini ada problem, tetapi kadang manajemen kita yang salah. Satu saat saudara-saudara, kita juga menempati satu tempat. Misalnya kita pindah rumah, kemudian ada masalah. Rumah tidak salah bisa didapat masalah loh. Gara-gara rumah aku jadi bermasalah. Padahal kayak goreng tempe tadi toh. Gara-gara kamu tempeku gosong. Padahal kita sendiri karena ngobrol nggak ngawasi tempe, jadi tempe gosong. Seperti pasangan hidup yang baru hitung-hitung, masuk keluar pembukuannya toko, diajak omong, akhirnya salah perhitungan gara-gara kamu. Padahal dirinya yang nggak teliti. Kita juga begitu kadang-kadang. Kita masuk satu tempat baru. Aku setelah masuk ini kok jadi susah terus ya, gara-gara tempat ini. Saudara-saudara, pola seperti ini sebetulnya adalah pola bukan umat Buddha. Karena umat Buddha melihat suka dan duka itu adalah karena apa? Apa itu? Diri sendiri. Suka dan duka adalah karena diri sendiri. Wah, saya ini susah ini kan karena disantet. Orang nyantet itu sebetulnya sama dengan mematengkan karma buruk kita. Kalau kita tidak punya modal karma buruk, disantet tidak bisa kok. Dukun nyantet 10 orang, yang kena mungkin hanya 5. Kenapa? Karena 5 ini karma buruknya banyak. Yang 5 tidak kena adalah karena tidak punya kesempatan karma buruk berbuah pada waktu itu. Sama dengan dokter. Dokter mengobati pasien 10 orang. Tidak 10 orang sembuh semua, tapi mungkin hanya 7 yang sembuh. 7 itu adalah karma baiknya yang sudah berbuah. 3 itu yang karma buruknya masih banyak. Jadi suka dan duka itu sebetulnya adalah penyebabnya diri sendiri. Bukan karena tempat, bukan karena kawin, bukan karena kelahiran dan yang lain-lain. Memang di dalam masyarakat secara tradisi, saya katakan secara tradisi karena ini bukan agama Buddha, kadang orang kemudian mempercayai
yang dikenal dengan ilmu tempat. Ada yang mengatakan begini, apakah tempat ini cocok ya untuk saya? Pernah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, saya beli rumah ini cocok nggak ya untuk saya? Pernah enggak? Pernah bertanya-tanya kan seperti itu, cocok nggak ya rumah ini untuk saya? Sebetulnya saudara-saudara, dengan teori karma tadi, kalau rumah itu tidak cocok untuk Anda tidak bisa beli rumah itu. Ini bukan masalah duit loh, bukan masalah duit. Satu contoh, Anda punya duit banyak, Anda pengen beli tanah di sebelah rumah Anda. Duit Anda banyak ini, Anda mau beli, ayo ya, tak beli rumah ini ya, sebelah ini ya. Tapi kalau memang bukan milik Anda, bukan karma Anda, tanah sebelah itu tidak bisa kebeli. Malah dijual sama orang lain yang duitnya lebih sedikit daripada Anda. Loh, kok dijual sama dia? Ini kan tak duitnya banyak. Enggak, saya memang mau jual sama dia, saya sudah janjian. Ada kan kejadian seperti itu? Kenapa kok bisa lewat tanah yang di sebelah Anda? Karena memang bukan milik Anda, bukan karmanya milik Anda. Tapi kalau karmanya milik Anda, tetangga sebelah nawarkan, ini tanahku dibeli, aku nggak punya duit. Sudahlah, dibeli aja. Ya aku nggak punya duit. Gini, sertifikat tak titipkan sama kamu. Kamu nanti nyicil lah, suka-sukamu, sampai lunas. Ada kan kejadian seperti itu? Kenapa? Karena tanah itu milik kita, tidak bisa lari. Kalau sudah milik kita, tidak bisa lari. Kalau bukan milik kita, dikejar juga nggak akan dapat. Di dalam kehidupan seperti itu. Karena itu kalau tadi Anda bertanya, rumahku cocok nggak ya untuk aku? Kalau Anda sudah di situ, Anda sudah ditinggal di situ, berarti rumah itu cocok untuk Anda. Karena kalau Anda sudah tidak cocok, Anda pasti keluar dari tempat itu. Mesti ada saja sebabnya. Apakah rumah itu kemudian digusur, misalnya untuk pelebaran jalan, pindah Anda. Apakah rumah itu ternyata sengketa warisan, pindah Anda. Atau kebetulan karena kita punya pemandangan baru, tempat lain, akhirnya rumah ini dijual dengan ke tempat lain, pindah Anda. Selama itu sudah bukan milik Anda, pasti apapun caranya pindah dari tempat Anda. Tapi selama milik Anda, mau dijual aja nggak laku-laku. Ada kan rumah yang begitu, sudah mau jual nih dari kakeknya sampai dikuasai cucunya, tetap nggak laku. Karena masih milik. Ini adalah kenyataan di dalam kehidupan. Tetapi memang ada tradisi yang menyampaikan bahwa rumah mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Ada orang mengatakan setelah masuk rumah itu hokinya datang. Misalnya rumah tusuk sate. Banyak orang takut beli rumah tusuk sate, sehingga pada umumnya rumah tusuk sate harganya lebih murah daripada tusuk konde. Kok tusuk konde? Yang tidak tusuk sate maksud saya. Kenapa? Karena rumah tusuk sate dipercaya jelek. Jelek bagi orang lain, tapi bagi penghuni tertentu belum tentu. Saya sudah melihat beberapa orang yang rumah tusuk sate justru bagus. Karena rumah tusuk sate itu menjadi pusat pandangan. Dan saya ingat kelenteng di kota ini sebetulnya ya tusuk sate. Cuman arusnya sekarang dibalik sudah. Ya kan? Tusuk sate itu sebetulnya dulu. Setahu saya di beberapa tempat,
kelenteng-kelenteng banyak yang tusuk sate. Toko-toko yang besar sering juga tusuk sate. Jadi tidak tentu tusuk sate itu mesti selalu bikin penderitaan, tidak, bisa bikin bahagia. Jadi sekarang seseorang mempunyai satu tempat, ini karena dia punya kecocokan karma. Seseorang bisa menghuni satu rumah karena dia punya hubungan karma dengan tempat itu. Kemudian sekarang ada yang mengatakan, loh tapi setelah saya menghuni tempat itu kok hidup saya susah. Susah bukan karena tempat, susah karena kita harus meningkatkan karma baik kita. Tadi kita sudah tahu bahwa sebetulnya suka dan duka bukan karena satu tempat, tetapi karena kita kurang karma baik. Kita harus mengembangkan kebajikan dengan badan kita, kita harus mengembangkan kebajikan dengan ucapan kita, dan juga dengan pikiran kita. Wah, tapi sekarang rumah ini banyak makhluknya. Saya sering melihat makhluk di rumah ini. Saudara-saudara, memang benar ada satu tempat yang mudah dilihat makhluknya, tetapi bukan berarti di tempat yang tidak lihat makhluk itu tidak ada makhluk. Semua tempat sebetulnya ada makhluknya. Pernah satu ketika Sang Buddha ditanya oleh seorang pertapa, di mana ya tempat yang tidak pernah dijadikan makam? Saya pengen dimakamkan di situ. Sang Buddha mengatakan, setiap jengkal tanah sudah pernah dipakai sebagai makam. Mungkin yang tempat kita tinggali pun sudah jadi makam pada zaman Majapahit dulu. Siapa yang tahu? Oleh karena itu, semua tempat memang punya makhluk. Tapi bagaimana sikap kita sebagai seorang umat Buddha menghadapi situasi tempat bermakhluk? Apakah kita perlu mengundang Pak Leo untuk penampakan-penampakan dalam televisi apa itu, Pak Leo itu? Percaya, nggak percaya? Karena hari ini memang demit menjadi artis gratis. Kalau artis selalu bayar, kalau demit tidak pernah bayar, pokoknya tahu ada kresek-kresek di pohon, syuting, gelap-gelap, ada kelebat-kelebat, wah itu artis gratis. Apa kita perlu memanggil Pak Leo untuk menunjukkan di sana ada makhluk, di sini ada makhluk, di mana-mana ada makhluk? Kan tidak perlu seperti itu. Seorang umat Buddha juga bukan memusuhi makhluk. Bukan, wah ini ada makhluk, mari kita hajar dengan udang rupang, dilempar. Makhluk tidak kena, malah kena kepala mertua, jadi masalah besar. Tidak perlu. Karena makhluk yang berada di tempat kita itu pun mungkin keluarga kita, mungkin kakek kita di kehidupan-kehidupan yang lalu. Kalau begitu bagaimana seorang umat Buddha mau menghadapi makhluk ini? Bukan dimusuhi, tapi sebetulnya kita dengan kerelaan. Tadi kita sudah mengajarkan bahwa bagaimana kita supaya tidak melekat, kita melakukan kerelaan. Kerelaan bisa bersifat materi, bisa bersifat bukan materi. Ini juga kita bisa berikan kepada makhluk tersebut. Apakah kerelaan yang bersifat materi? Kalau seseorang menganggap bahwa ada satu tempat mempunyai makhluk, maka dia bisa melakukan yang disebut dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa misalnya kita mengundang orang-orang, apakah itu karyawan kita, apakah itu teman kita, apakah itu keluarga kita, kita lalu kasih
acara makan-makan bersama atas nama para makhluk yang tinggal di tempat itu. Kita mengucapkan pelimpahan jasa, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan pada kesempatan ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk semua makhluk di tempat ini memperoleh kebahagiaan masing-masing. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu bisa kita lakukan. Itu sebetulnya adalah yang bersifat materi. Mengundang orang, mengadakan upacara persembahyangan atau pembacaan parita, pelimpahan jasa, itu bersifat materi. Yang tidak bersifat materi apa? Setiap kali terpikir ada makhluk di satu tempat, kadang-kadang Anda takut masuk ke kamar mandi, kadang Anda takut di kamar sendiri, Anda langsung mengucap di dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Anda ulang. Dengan pengulangan seperti itu membuat suasana rumah kita menjadi tenang. Makhluk di sekitar kita pun tidak akan mengganggu. Kenapa? Karena dia merasakan pancaran cinta kasih kita. Oleh karena itu saudara-saudara, seorang umat Buddha boleh punya keinginan. Seorang umat Buddha bisa saja mencapai keinginan, tapi seorang umat Buddha bisa kehilangan yang menyenangkan. Namun seorang umat Buddha tidak menyalahkan pihak lain atas kehilangan yang dialaminya. Menyalahkan mungkin tahun nyala, menyalahkan makhluk halus lah, menyalahkan rumah, tidak. Namun seorang umat Buddha ketika memang menghadapi situasi-situasi yang sulit, maka dia harus mengembangkan kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran. Kemudian kalau ada makhluk yang lain yang ada di tempat kita, sebetulnya bukan dimusuhi, melainkan kita harus tetap mengembangkan kebajikan dengan dia. Kebajikan yang bersifat materi kita lakukan dengan mengundang rekan kerabat, membaca parita bersama, kemudian melakukan pelimpahan jasa. Kebajikan yang bukan bersifat materi adalah ketika kita takut, kita gelisah, kita teringat kepada makhluk tersebut, atau timbul merinding pada bulu kuduk kita, kita segera mengucapkan di dalam batin, semoga engkau bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita ucapkan begitu terus menerus, maka makhluk ini akan tenang di tempatnya, tidak saling mengganggu, sehingga akhirnya hidup kita pun bahagia. Oleh karena itu saudara-saudara, para umat Buddha semua, marilah kita untuk mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan ini, jangan lakukan permusuhan kepada pihak manapun juga, pihak antar sesama manusia atau kepada para makhluk halus. Karena para makhluk halus itu pun mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, mungkin leluhur kita. Pancarkan cinta kasih kepada siapapun juga, kepada sesama manusia, kepada makhluk-makhluk yang tampak, tapi juga kepada makhluk yang tak tampak. Seringlah mengucap semoga semua makhluk berbahagia, karena itu pun merupakan kebajikan dengan pikiran. Lakukan kebajikan pula dengan ucapan, kebajikan dengan badan, karena semua kebajikan inilah yang akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha. Semoga kesempatan pada malam hari ini akan memberikan pengertian yang baru dalam menyikapi kehidupan yang berisi suka dan duka. Semoga Anda semua selalu berbahagia, kuat di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.